Ya, Pak Iwan, kita duduk dulu. Ya, jadi kalau sebelumnya materi itu lebih banyak ya point of view dari industri penambangan sumber daya mineralnya begitu ya. Pembicara kedua kita ini ya akan menyampaikan materinya berarti dari sudut pandang atau point of view scientist begitu ya Pak ya. Langsung saja kita simak pemaparan materi dari dari Dokter Iwan Setiawan. Waktu kami persilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan ini saya diminta untuk memberikan sharing terkait dengan peran geologi ya dalam pengelolaan sumber daya geologi untuk mendukung proses hilirisasi mineral di Indonesia gitu ya. Jadi saya fokuskan topik tersebut dengan judul atau dalam judul penelitian dan karakteristik potensial rare earth element deposit di Indonesia. Ya. Jadi kita atau saya akan menjelaskan ke teman-teman semua di sini apa itu riset, apa yang sudah kita lakukan, ya, dan di mana dan seperti apa sebetulnya fingerprint dari sebuah deposit logam tanah jarang dalam kasus atau pada kasus di Indonesia. Ya. Kita mulai ke intinya sekarang. Ya. Tadi disampaikan oleh Pak Tresna terkait dengan logam tanah jarang gitu ya. Logam tanah jarang itu rare gitu kan. Namanya rare earth elements gitu kan. Jarangnya kenapa? Jarangnya karena bukan karena ditemukannya jarang sebetulnya ya. Tapi karena membutuhkan kondisi spesifik, geologi spesifik ya. Sehingga memang hanya wilayah-wilayah geologi tertentu gitu bisa terjadi pengkayaan ya. Dan logam tanah jarang kenapa itu disebut jarang juga karena pada saat itu pada awal-awal disebutkan logam tanah jarang ya grup lantanoids ya, jadi lantanida plus lantanum itu lantanoids ya, berdasarkan klasifikasi International Onion Pure Chemistry itu karena membutuhkan energi dan teknologi yang kompleks. Bagaimana kita memisahkan ion-ion yang memiliki valensi 3 semua dipisahkan, itu sangat susah sekali. Nah ini ya, jadi kalau kita lihat dari diagram ini, logam tanah jarang itu masih lebih banyak dari mineral-mineral industri ya, atau logam berharga ya, seperti emas gitu ya. Kalau kita lihat grup REE ya, rare earth, lantanida gitu ya, yttrium, cerium dan lain-lainnya kita lihat masih lebih besar konsentrasinya daripada kobalt, nikel, germanium dan lain-lain ya. Ya kita lihat. Nah ini ya, ini saya langsung ke Cina ini melihat atau mengambil batuan atau granit dari Bayan Obo dan juga dari Guangdong provinsi ya. Batuan granit ini adalah granit yang sama yang menjadi source logam tanah jarang di mainland of China. Ya, ini adalah biotit granit sebetulnya. Biotit granit yang berumur jura, ya, berwarna kemerahan. Gitu. Tampak biasa aja. Di kita banyak seperti ini. Tapi bagaimana menemukan yang terkayakan, ini tantangan kita sebagai geologis gitu. Ya, kembali lagi banyak yang bisa kita kerjakan, ya, yang baru-baru yang bisa menjadi bidang keahlian teman-teman semua nanti ya. Jadi yang dinamakan kritis itu yang benar-benar kritis ya neodymium, europium, terbium dan seterusnya. Yang tidak kritis lantanum, praseodymium, samarium, gadolinium ya. Cerium itu sangat berlimpah ya. Kemudian solubility-nya dan seterusnya ya. Ini kita. Nah ini nih tadi sempat disinggung juga oleh pembicara sebelumnya ya. Mineral kritis dan mineral strategis gitu kan ya. Jadi yang berwarna hijau ini adalah kelompok unsur-unsur yang sudah memiliki cadangan. Ya, kemudian kelas di bawahnya yang berwarna biru muda ini memiliki sumber daya. Yang tidak ada warnanya ini artinya tidak memiliki sumber daya dan cadangan. Bayangkan teman-teman semua ya, para ahli geologi kemana aja gitu ya. Ini banyak ternyata unsur-unsur yang belum ada sumber daya dan cadangannya. Kalau ditanya ada enggak tahu. Sama saya juga
Ada nggak deh di mana? Nggak tahu ya. Tellurium, thorium, tungsten gitu kan. Ini belum ada informasi yang lengkap di mana, genetiknya seperti apa, potensinya seperti apa. Yang sudah jelas itu yang berwarna hijau. Ya, ini tantangan untuk kita semua. Benar yang disebutkan oleh Pak Tresna di awal bahwa yang dinamakan kritis itu adalah yang memang ada kebutuhan di industri. Ya, jadi suatu mineral atau unsur itu dikatakan kritis ketika ada kebutuhan dari industri. Ya. Kalau tidak ada kebutuhan dari industri belum bisa dikatakan kritis. Ya. Nah ini logam tanah jarang ini menjadi suatu unsur yang sangat esensial. Ya, tidak ada dari kita semua yang tidak lepas dari logam tanah jarang zaman sekarang. Ya, dari mulai kacamata lah ya yang paling gampang. Kacamata, handphone, ya, dari laptop, gitu ya, dari monitor TV, ya, dari sepeda, alat olahraga gitu ya. Itu alat sepeda atau batang frame yang paling bagus itu bukan karbon lagi, tapi skandium gitu ya. Sangat mahal sekali gitu. Ya, di sini kita lihat juga sama-sama di sini kebutuhannya itu tidak banyak, ya. Tapi walaupun penambahannya sedikit, ya, dia akan mengimprove material itu menjadi 100 kali atau bahkan ribuan kali kekuatannya. Ya, jadi kita lihat di sini untuk laptop rare earth hanya 2,40 gram misalnya. Ya, untuk monitor kita membutuhkan hanya 0,07 gram, sedikit saja. Tapi ini sangat powerful, sangat besar impactnya ketika ditambahkan menjadi paduan logam. Ya. Lanjut. Nah ini juga di rumah ya, dari mulai di kulkas juga kita butuh, rare earth digital alarm juga kita butuh gitu ya. Jadi semua atau kebudayaan manusia yang sekarang ya, itu tidak lepas dari logam tanah jarang. Kalau dulu zaman manusia purba gitu kan, dari mulai zaman batu, besi, perunggu gitu kan, terus berevolusi gitu kan. Nah sekarang sudah zamannya evolusi kita di logam tanah jarang gitu ya. Next. Nah ini geology of RE deposit, ini juga sangat penting ya. Saya membatasi untuk logam tanah jarang, tidak menjelaskan secara luas ke critical metal ya, karena akan lebih banyak waktu gitu ya. Nah geology of RE deposit, ini foto ketika saya melakukan kegiatan eksplorasi di Ambon ya. Karena di Ambon banyak batuan-batuan yang diduga juga bisa terkayakan logam tanah jarang. Nah ini konsep yang sangat penting yang harus teman-teman semua ketahui ya. Major RE deposit in a tectonic context. Artinya rare earth elements itu bisa terkayakan di banyak wilayah tektonik. Ya. Singkatnya di Indonesia, karena kita umumnya merupakan active continental margin, ya, kita bisa menemukan granit-granit di depan busur seperti ini. Ya. Ada yang menghasilkan tipe I, ada yang menghasilkan tipe S. Ya, umumnya seperti itu. Kalau tipe A, ya kita berada biasanya di belakang busur atau di wilayah-wilayah anorogenic gitu ya.